Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suardika 9 Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari. Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video kembali yaitu seputaran tips kesehatan ya teman-teman. Dimana saya akan berbagi yaitu cara menjaga kesehatan atau menyembuhkan suatu penyakit dengan cara pijat refleksi. Jadi pijat refleksi ini biasa digunakan oleh orang-orang tempo dulu atau zaman dahulu ya teman-teman, bagi orang yang mengetahui cara pengobatan ini. Jadi sebelum lanjut ke video pijat refleksinya, harus ada beberapa hal yang kita siapkan. Yang pertama yaitu alat pijat. Alat pijat ini bisa kalian buat menggunakan kayu yang diserut ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalian harus menyiapkan minyak gosok atau minyak urut teman-teman, yang mana minyak ini kita gunakan untuk mengolesi setiap titik refleksi yang akan kita pijat agar tidak lecet gitu teman-teman. Kemudian kita harus menyiapkan air minum. Jadi air minum ini kita minum sebelum dan sesudah melakukan pijat refleksi, dimana tujuannya yaitu air minum ini untuk membantu peredaran darah kita, untuk membuang toksin-toksin atau racun-racun dalam tubuh melalui keringat, air kencing, dan buang air besar seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips yaitu mengatasi kurang darah dengan cara pijat titik refleksi ya teman-teman, berdasarkan buku panduan lama yang saya miliki. Jadi buku panduan lama saya ini merupakan pijat titik refleksi Cina atau Tiongkok, yang mana sebagian besar bahasanya itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, namun ada juga dari beberapa kata atau bahasanya itu masih menggunakan bahasa aslinya seperti itu teman-teman. Jadi dari petunjuk buku yang saya miliki, kurang darah bisa pusing-pusing atau pingsan karena sistem pencernaan kurang baik, sehingga tubuh tidak mendapatkan vitamin yang secukupnya. Pijatlah seluruh titik yang terdapat di bawah kuku. Juga pijatlah titik semen, tailing, ginjal, dan daerah inti telapak. Nanti saya tunjukkan langsung titik-titik refleksinya melalui video saya ini teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi sebelum kita melakukan pijat titik refleksi, kita olesi terlebih dahulu setiap titik refleksi yang akan kita pijat, agar minyak ini memberikan reaksi pada saraf setiap titik yang kita pijat, dan kulit yang kita pijat tidak lecet seperti itu teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Jadi titik refleksi pertama yang kita pijat yaitu sausang. Dia berada di bawah kuku ibu jari teman-teman. Nah, ini titik refleksi sausang. Jadi kita untuk melakukan pijat refleksi kita lakukan secara teratur, kita lakukan secara rutin setiap hari ya teman-teman, sampai sampai sakit yang diderita itu sembuh teman-teman. Kemudian lanjut lagi ke titik refleksi sangyang. Dia berada di bawah kuku telunjuk di sudut sini ya teman-teman. Kita pijat sampai terasa sakit, sehingga saraf pada titik ini memberikan reaksi pada sakit yang kita derita. Kita lakukan pemijatan sampai sakit yang diderita sembuh teman-teman. Kemudian lanjut lagi ke
titik refleksi Jongsong. Dia ada di bawah kuku jari tengah. Kemudian lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya, yaitu Guansong, teman-teman. Guansong dia berada di bawah kuku jari manis, teman-teman. Kalau tadi dia jari yang dua ini agak ke sebelah sini, tapi kalau ini dia ke sebelah sini, teman-teman, agak sudut luar sini ya, teman-teman. Kemudian lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya, yaitu Guansong. Guansong dia berada di sini, teman-teman, di jari kelingking bawah kuku bagian dalam. Kemudian titik refleksi berikutnya Shaoxi, dia di bawah kuku bagian luar, masih di area bawah kuku jari kelingking. Jadi pengobatan dengan menggunakan pijat titik refleksi tidak ada efek sampingnya, teman-teman. Bisa kalian lakukan kapanpun dan dimanapun, bisa dengan bantuan teman ataupun dengan diri sendiri. Kemudian lanjut lagi, teman-teman, ke titik refleksi berikutnya, yaitu titik refleksi ginjal. Dia berada di ruas pertama pada jari kelingking. Jadi kita harus memijat sampai terasa sakit, teman-teman ya. Kita pijat sampai terasa sakit sehingga saraf pada titik ini memberikan reaksi pada sakit yang diderita. Kemudian kita pijat titik refleksi berikutnya, yaitu inti telapak. Biasanya apabila kita memijat suatu titik refleksi, apabila tidak ada gejala penyakit yang terhubung dengan titik refleksi tersebut, maka titik refleksi yang kita pijat tidak sakit, teman-teman. Kemudian pijat titik refleksi berikutnya, yaitu tiling. Dia berada di pergelangan area tengah sini, teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya, yaitu Sandman. Dia bagian pergelangan area sini, teman-teman. Jadi jangan lupa, teman-teman, untuk interval waktu memijat, yaitu setiap titik refleksi 3-5 menit. Kita lakukan secara konsisten dan setiap hari. Bisa juga waktu pemijatan itu lebih dari 5 menit. Semakin lama semakin baik ya, teman-teman. Nah, itulah, teman-teman, beberapa titik refleksi yang harus kita pijat apabila kita mengalami kurang darah ya, teman-teman. Mungkin demikian video yang sempat saya bagikan. Jadi sebagai informasi, teman-teman, setelah selesai melakukan pijat titik refleksi, silakan kalian meminum segelas air putih atau boleh juga lebih dari segelas. Tujuannya untuk membantu memperlancar peredaran darah, membuang racun-racun yang ada dalam tubuh melalui keringat, air kencing, dan air besar. Dan kalian tidak dianjurkan setelah selesai melakukan pijat titik refleksi langsung mencuci tangan. Jadi kalian menunggu beberapa saat baru kalian diperkenankan untuk mencuci tangan. Jadi itu petunjuk dari buku panduan yang saya miliki. Semoga kita semua selalu dianugerahkan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, dan kita selalu bahagia ya, teman-teman, bersama keluarga tercinta. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam sehat dan salam semangat.